Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Bu? Kabar baik Ibu. Ya, terima kasih Bu Rini sudah meluangkan waktu untuk saya supervisi Ibu hari ini. Terima kasih Ibu. Ya, jadi Ibu sebelum saya melihat proses pembelajarannya Ibu, sebelumnya saya ingin mengetahui sedikit dari Ibu tentang mungkin persiapan yang Ibu sudah siapkan hari kemarin. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan atau pada pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pagi ini? Baik Ibu, tujuan yang kami belajar hari ini yang pertama dengan menggunakan tanda baca koma yang benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan penggunaan huruf kapital dalam boneka dalam fabel. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan 5 kata ajaib. Dan keempat, siswa dapat menyebutkan kata-kata antonim, kata sinonim, kata benda, dan kata sifat. Terima kasih. Jadi hari ini singkat, Ibu akan menyampaikan 4 tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kira-kira dari tujuan pembelajaran itu Ibu, ada apa yang Ibu akan kembangkan yang hendak Ibu capai? Yang pertama Ibu, pengelolaan kelas yang baik. Lagi dengan mengajar di kelas 2 ini, tentu saya harus menguasai materinya supaya teman-teman konsentrasi dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga mereka itu aktif. Ketika saya memberikan pertanyaan, mereka menjawab dan mereka memahami apa yang mereka belajar pada hari itu. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik kepada siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa bisa bekerja sama dengan teman-teman lain sehingga mereka juga ada rasa timbal balik dengan guru dalam proses pembelajaran. Bagus sekali Ibu, pengembangan yang Ibu sudah siapkan. Kira-kira strategi yang ingin Ibu capai dalam pengembangan itu sebentar bagaimana? Yang pertama yang perlu saya persiapkan itu RPP dulu, supaya apa yang kami belajar sesuai dengan apa yang dalam RPP itu. Yang kedua, menyiapkan RKPD. Yang ketiga, apalagi dengan mengajar kelas rendah, saya harus siap dulu media gambar supaya tujuan anak-anak supaya mereka paham Media pembelajaran. ya, supaya mereka paham dengan apa yang mereka belajar hari ini. Itu yang kami siapkan. Ya, terima kasih Ibu, bagus sekali Ibu sudah menyiapkannya dengan begitu baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu siapkan ini bisa terlaksana dengan baik sekali Ibu. Dan sebentar lagi juga saya akan melakukan observasi di kelasnya Ibu. Terima kasih Ibu. Itu saja Ibu, sekian, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta satu anak untuk pimpin kita dalam doa kepada Raya. Ambil sikap berdiri. Bagaimana kalau berdoa? Tangan bagaimana? Mata? Tidak boleh ribut ya. Sikap berdoa.
Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Raja. Sekarang silakan duduk. Ya. Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital pada fabel. Sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu mau tanya dulu, masih ingat dengan cerita fabel? Masih ingat? Ya. Coba, siapa yang bisa menjelaskan cerita tentang fabel? Angkat tangan. Apa itu cerita fabel? Ya, tentang hewan. Contoh. Contoh tentang apa yang kamu tahu Sami? Berdiri dia berdiri. Tentang buaya, apa lagi? Singa, apa lagi? Baik, terima kasih. Jadi dalam cerita fabel itu di mana penggunaan kata sifat dan kata kerja. Coba sebutkan kata sifat yang kamu tahu. Kotor. Apalagi sifat misalnya apa? Kotor, bersih, bundar, bersegi, apalagi kata sifat kasar, apalagi lembut, apalagi dan lain-lain. Sekarang kata kerja. Coba kata kerja yang tahu. Halo, kata kerja masih ingat? Kata kerja apa? Ada Leo? Apa kata kerja? Apa yang kamu tahu kata kerja? Apa lagi? Apa lagi? Kata kerja Nika, apa kata kerja yang kamu tahu? Kerja sudah, saja sudah masing-masing. Yang masih main-main. Ayah sudah. Kerja semua. Sudah? Ini kita belajar tentang penggunaan huruf kapital pada fabel. Yang kita perlu perhatikan itu yang pertama huruf besar. Huruf kapital sama dengan huruf besar. Awal kalimat harus kita menggunakan huruf kapital. Nama orang atau nama binatang dari huruf kapital. Nama tempat huruf kapital. Nama bulan huruf kapital. Paham? Paham? Terus penggunaan kata sifat. Yang pertama sifatnya kotor, sifatnya bersih, sifatnya bundar, sifatnya persegi, sifatnya kasar dan sifatnya
Yang berikutnya itu penggunaan kata benda. Kamu lihat dalam kelas ini ada benda meja, ada kursi, apalagi ada sepatu yang kamu pakai, ada baju. Itu penggunaan kata benda. Coba kita gabungkan kata benda dengan kata sifat. Misalnya, bajunya sangat kotor atau sepatunya sangat kotor. Meja itu berbentuk bundar. Meja itu berbentuk persegi, misalnya. Sudah paham sampai sini? Sudah paham? Dan itu kita belajar tentang 5 kata ajaib. Apa itu kata ajaib? Tolong, maaf, terima kasih, silakan. Ya, misalnya, Abloyan, tolong ambilkan sepatu saya di lemari. Ayes, minta maaf karena saya sudah robek kau punya buku kemarin, misalnya. Silakan Ibu Asida, silakan jalan, misalnya. Itu 5 contoh kita menggunakan kata ajaib. Sudah paham sampai sini? Kasih contoh Sinonim tadi kan misalnya matahari, mentari, bertemu, berjumpa. Persamaan kata. Ibu bisa begini, saya Hah? Di antonim kalau cantik jelek itu jadi antonim lawan kata. Senang, bahagia, sukar, sulit. Baik teman-teman. Baik teman-teman. Ya, semuanya berdiri. Ayes, Julio, berdiri yang sopan. Bagaimana tangan? Bagaimana tangan? Mata bagaimana? Ya. Jadi pada hari ini ada pendampingan individu yang kontribusi. Di dalam pendampingan ini kami diminta untuk bersama-sama untuk melihat penerapan percakapan pasca observasi. Kemarin Ibu ini sudah diobservasi oleh Ibu Si. Pada hari ini masuk ke percakapan pasca observasi. Jadi di sini saya hanya bertugas untuk mengamati, untuk melihat sejauh mana perkembangan Ibu Si dalam melakukan percakapan, terutama percakapan yang memiliki bahasa kucing di dalamnya. Dan diharapkan dalam percakapan ini nanti bisa membantu perkembangan dari rekan-rekan guru dari Ibu Si sendiri di sekolah ini. Sehingga waktu selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu Si dan Ibu Ibu untuk melakukan percakapan. Ya, baik. Terima kasih Paksa atas kesempatan hari ini. Kita bisa bertemu kembali. Terima kasih juga waktu untuk Ibu Rini atas kesediaannya untuk melakukan percakapan observasi dengan saya pagi ini. Jadi selamat pagi Ibu, selamat pagi Paksa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu ini? Puji Tuhan baik. Oke, terima kasih Ibu Rini. Jadi di percakapan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dalam
jalannya proses observasi kelas yang kita sudah laksanakan beberapa hari yang lalu. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan. Oke Ibu, jadi mungkin saya menanyakan dulu bagaimana perasaan Ibu sekarang ketika sudah diobservasi kemarin. Sangat senang karena sudah menunjukkan. Terus untuk kegiatan observasi kemarin berjalan baik walaupun masih ada kekurangan. Baik Ibu, jadi kita sudah menjalankan observasi. Sampaikan tadi beberapa kekurangan dalam pembelajaran. Mungkin Ibu bisa ceritakan kira-kira kekurangannya itu seperti apa? Kekurangan yang pertama Ibu, masih ada siswa yang kurang aktif pada saat proses pembelajaran. Yang pertama, yang kedua masih ada siswa yang belum mampu menyampaikan pendapatnya di kelas. Dan yang ketiga masih ada siswa yang belum memahami. Oke baik Ibu, jadi beberapa tadi kendala beberapa siswa ada yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin selain kekurangan Bu, ada kelebihan dari pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan. Kelebihan kemarin itu saya menguasai materi yang saya ajarkan, Ya, sehingga anak-anak juga senang dalam proses belajar. oke baik Ibu sudah melaksanakan pembelajaran kemarin dengan bagus, sudah melaksanakan pembelajaran kelas juga. Jadi saat ini Ibu ingin saya tanyakan juga lebih lanjut kira-kira kekurangannya Ibu itu seperti apa? Adakah hal lain dalam pembelajaran kemarin yang menjadi kekurangan itu mungkin diceritakan? Baik Ibu, kekurangan kemarin mungkin saya tidak menggunakan video pembelajaran pada saat proses pembelajaran di kelas. Apalagi itu dengan mengajar kelas rendah, dan juga saya harus menggunakan video pembelajaran. Sehingga dengan adanya video pembelajaran, anak-anak senang melihat gambar yang ada. Oke baik Ibu, jadi pembelajaran Ibu sudah sangat bagus menggunakan beberapa media pembelajaran tetapi belum menggunakan video pembelajaran. Apakah dalam pembelajaran Ibu sudah menerapkan dengan pembelajaran diferensiasi konten Ibu? Sudah Ibu, dan saya menyatakan gambar. Saya menyatakan gambar, kemudian gambar tersebut saya bagi satu segmen untuk pengetahuan tersebut. Ya, jadi dalam diferensiasi kontennya Ibu sudah menggunakan media gambar. Mungkin ada rencana lain nanti Ibu, kira-kira mungkin dalam bentuk lain, media konten yang lain. Untuk kedepan itu saya akan menggunakan video pembelajaran. Oke baik Bu, jadi itu harapannya Ibu. Jadi mungkin selain diferensiasi konten dan mungkin sudah menerapkan juga dalam diferensiasi prosesnya Ibu seperti apa? Prosesnya mungkin saya membagi anak dalam kelompok, kemudian setiap kelompok saya melakukan LKPD, EKPD, kemudian masing-masing kelompok memberikan pendapatnya. Oke, bagus Ibu sudah melaksanakan diferensiasi prosesnya dengan membagikan siswa dalam beberapa kelompok. Jadi berkaitan dengan pembagian dalam kelompok, apakah ada hal yang Ibu lihat dalam proses siswa di dalam kelompok? Ada Ibu, masih ada anak yang belum melakukan pendapatnya, dan anak yang perlu diminta khusus juga. Saya melakukan. Berarti Ibu sudah menerapkan diferensiasi prosesnya itu dengan baik. Selain itu pun mungkin ada berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi grup Ibu, hasil dari pembelajaran itu seperti apa? Saya menyiapkan LKPD. LKPD. Mungkin selain LKPD mungkin ada bentuk lain ketika siswa mempresentasikan dalam bentuk Ada lain. dua kelompok kemarin yang mempresentasikan hasil kelompok mendapatkan kelas. Kemudian ada juga kelompok yang melakukan secara lisan. Tapi dalam diferensiasi produknya bisa berkaitan misalnya juga ada siswa yang menyampaikan secara lisan. Bisa rencanakan ke depan mungkin ada hal lain, produk lain apa
yang bisa dari pembelajaran itu yang bisa dalam bentuk lain. Jadi ke depan itu saya melakukan video laboratorium terus dengan korban-korban yang mengenai memiliki anak-anak bisa dalam bentuk video juga ya. Bagus sekali Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi produknya juga ada. Jadi selain itu Ibu mungkin dalam pembelajaran kan tidak penerapan KSE sosial emosional dalam pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan. Mungkin Ibu bisa ceritakan Ibu seperti apa Ibu sudah laksanakan itu. saya merasa tugas pelajaran saya melakukan misalnya tentang motivasi ya anak yang kurang mampu jadi mampu dalam memberikan pendapat Orang berbimbingan memberikan bimbingan khusus ya anak yang belum mampu berbicara bukan ini saya harus memberikan motivasi anak saya bisa berbicara dengan baik Ibu. Jadi sangat bagus sekali Ibu sudah menerapkan KSE dengan memberi motivasi itu. Mungkin ke depannya mungkin Ibu bisa ceritakan rencana Ibu kira-kira hal apa yang mau Ibu laksanakan agar pembelajaran ketiknya itu bisa lebih menarik dari yang kemarin. Jadi ini pertama mata kami saya harus menggunakan Ibu sendiri ya selain itu pembelajaran yang pelajaran lainnya membangun kerjasama dengan orang kelas Oke. sehingga anak-anak aktif dalam kelas dan ikut berdiskusi. Bagus sekali Ibu. Rencana Ibu itu sangat bagus sekali untuk merubah situasi atau juga keadaan kelas di pembelajaran tersebut supaya lebih bagus lagi. Kira-kira Ibu rencana itu Ibu kira-kira kapan mau Ibu laksanakan? Baik ini untuk waktunya saya belum tentukan, tetapi saya akan berusaha untuk lebih cepat dan melakukan perubahan yang lebih baik sehingga dapat sedikit anak-anak yang aktif di kelas. Oke, bagus sekali Ibu. Saya mengharapkan semoga apa yang Ibu rencanakan itu, apa yang Ibu sudah rencanakan bisa dilaksanakan sehingga proses pembelajarannya bisa lebih baik. Harapannya dalam waktu dekat Ibu bisa merubahnya atau bisa melaksanakannya Ibu. Jadi sekian saja Ibu untuk percakapan kita kali ini. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Jadi ini Situ Karsa, saya kembalikan ke Terima kasih Ibu Lucy, terima kasih Ibu Dini. Jadi saya sudah menyaksikan percakapan pasca observasi di mana Ibu Lucy sudah bisa melalui apa yang bisa Ibu ingin lakukan ke depannya. Sehingga dalam percakapan coaching yang diharapkan adalah bahwa di coaching ini bisa memunculkan sendiri apa potensi yang dimiliki tanpa harus diberitahu. Itu coaching yang diharapkan sehingga saya pikir yang sudah dilakukan hari ini sudah baik. Kalau masih ada yang lebih baik nanti untuk mencari kebaikan. Jadi terima kasih atas